Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, sejenak mari kita mengambil hikmah dari firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah berfirman bahwa sesungguhnya pada setiap manusia itu ada malaikat-malaikat penjaga dari depan dan dari belakang. Mereka melakukan penjagaan itu karena perintah Allah secara bergiliran. Ini satu penggal dulu yang perlu kita bahas, saudaraku. Dari ayat ini kita memahami bahwa Allah Maha Kuasa menggerakkan seluruh makhluknya, termasuk menggerakkan malaikat untuk mengawal manusia dari depan dan dari belakang. Yang kedua, dari ayat ini kita memahami Allah itu pengasih dan penyayang, sangat mencintai makhluknya. Allah ingin sekali semua manusia dipastikan aman, tentram, damai, cukup, gembira, tanpa gangguan apapun, tanpa gangguan dari setan, dari alam, dan dari gangguan apapun. Saudaraku, dari ayat ini mestinya si pembaca surat Ar-Ra'd ayat 11 bersyukur kepada Allah, disayang Allah, diberi pasukan-pasukan pengawal berupa malaikat yang hebat, yang jago bela diri, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, yang bahkan malaikat-malaikat yang jadi pengawal kita itu atas izin Allah bisa melakukan apa saja untuk mencukupi kita, menggembirakan kita. Nah, sebagai tanda bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah diberi pasukan-pasukan pengawal itu, ya mestinya kita menjadi tambah iman, tambah takwa, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbaiki akhlak, banyak membaca ayat-ayat Allah, banyak mengagungkan Allah. Karena kita disayang oleh Allah, saudaraku, maka kita malu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Di samping malu, juga kita itu yakin malaikat penjaga kita dari depan, dari belakang itu akan mencatat kita, merekam kita. Semuanya akan dipaparkan oleh malaikat di yaumul hisab nanti. Saudaraku, yang kedua, yang berikutnya, setelah membaca surat Ar-Ra'd, di samping bersyukur kepada Allah, takwa kepada Allah, manut sama Allah, juga kita menjadi pribadi yang optimis, yang yakin, yang tampil gagah berani. Kenapa? Karena kita yakin Allah bersama kita, malaikat-malaikat Allah bersama kita. Kita jangan pernah pesimis menghadapi masalah, ujian, cobaan, fitnah, kesengsaraan, penyakit, dan segala hal yang tidak mengenakan. Ada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim bersama kita, yang Allah itu siap untuk menjadi solusi kapanpun kita butuh, asal kita manut. Jadi dengan ayat surat Ar-Ra'd ayat 11 ini kita menjadi gagah berani, tawakal, berani menghadapi siapapun dengan jabatan apapun, dengan kekuasaan apapun, manakala kita benar, kita baik, kita bermanfaat, kita sesuai dengan norma Allah, sesuai dengan norma hukum, kita harus berani. Jangan takut, hanya Allah yang boleh ditakuti. Sampaikan kebenaran, sampaikan ajaran Allah, sampaikan ajaran Rasulullah. Kalau ada efek pihak-pihak tertentu yang tidak suka, kita jangan takut. Allah yang jadi backing kita. Allah mengirim malaikat
bergiliran itu bisa ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Ini jaminan Allah kepada kita. Bahkan Allah dalam hadis qudsi berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku berperang kepadanya. Tapi ya kita jangan GR ya. Mari kita laksanakan perintah Allah sebaik mungkin, ikhlas, sabar, tabah, tawakal. Kalau ada gangguan, kita doakan agar yang mengganggu kita oleh hidayah Allah. Kalau pihak-pihak tertentu menyerang kita, jangan takut, teruskan perjuangan, teruskan amar ma'ruf nahi mungkar, teruskan berdakwah, tentu bil hikmah. Kalau sampai ada pihak tertentu menggunakan kekuasaannya, senjatanya, bolokurawonya, kita tidak usah takut. Ada Allah yang akan melindungi kita. Itu cara kita memahami surat Ar-Ra'd ayat 11, adanya malaikat Allah yang menjaga kita dari depan, dari belakang secara bergiliran. Kemudian saudaraku, ayat berikutnya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala kaum tersebut tidak mau merubah apa yang ada dalam diri sendiri. Lah, memahami ayat ini saudaraku, walaupun Allah mengutus malaikat menjaga kita dari depan, dari belakang, kita jangan cemen, kita jangan ngelendot bergelayut, kita harus tampil, kita harus bekerja, berusaha, berjuang, belajar, berlatih untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, memperbaiki lingkungan. Karena Allah tegas mengatakan, ya Allah tidak akan merubah nasib kita, lingkungan kita, masa depan kita, kalau kita tidak mau berusaha. Ayo, kita yakini dengan ayat ini kita harus melangkah pasti dengan cara belajar masa lalu, menganalisa masa sekarang, dan mempersiapkan masa yang akan datang. Ini cara kita memahami bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala kaum tersebut tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, penutup ayatnya surat Ar-Ra'd adalah apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Ini menjadi garis besar bagi kita. Walaupun kita disayang Allah, dikirimi malaikat-malaikat, kita tetap berusaha. Dan usaha kita, perjuangan kita dalam segala lini kehidupan harus baik, benar, tepat waktu, tepat guna, sesuai aturan Allah, sesuai aturan hukum, sesuai norma yang berlaku. Kalau sampai menyimpang, kemudian terjadi keburukan, kita dengan bolokurawo kita, dengan penguasa kita, dengan backing kita, tidak ada yang mampu menolak. Maka kita berusaha jangan sampai kepleset pada keburukan, sehingga tidak ditakdirkan keburukan oleh Allah. Kita harus berbuat yang baik. Demikian saudaraku, dengan memahami surat Ar-Ra'd ayat 11, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, kita bertambah takwa, kita optimis, kita semangat berjuang, kita jadi orang yang tampil gagah berani. Tapi kita juga yang rajin, tekun, berlatih, belajar untuk mengubah nasib. Lalu jangan sombong, karena ketika Allah menentukan keburukan pada siapapun, tidak akan yang bisa menolak. Semoga dengan memahami surat Ar-Ra'd ayat 11 ini, kita sekeluarga mendapatkan taufik, rahmah, hidayah dari Allah, sehingga masuk surga bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.